Sejarah orang Yahudi di Indonesia kemungkinan dimulai sejak abad ke-7, ketika para penjelajah Yahudi pertama kali tiba melalui jalur sutra maritim. Perjalanan mereka berlanjut dari penjelajah dan pemukim Eropa awal hingga menyentuh masa modern di wilayah Indonesia. Meski agama Yahudi tidak diakui sebagai salah satu agama resmi negara, komunitas Yahudi di Indonesia memiliki ruang untuk mempraktikkan keyakinan mereka. Dalam hal ini, mereka dapat memilih untuk dikosongkan pada kartu identitas atau mencantumkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan hukum yang ada. Meskipun status agama minoritas, komunitas Yahudi tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya, seperti halnya komunitas-komunitas agama lain yang tidak diakui mayoritas di Indonesia. Sebagian besar orang Yahudi Indonesia berasal dari berbagai penjuru dunia, dari Eropa Timur, Selatan, Inggris, Belanda, Belgia, hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Kini, komunitas Yahudi Indonesia tergolong kecil, dengan jumlah yang diperkirakan antara 100 hingga 550 orang. Kebanyakan dari mereka adalah Yahudi Sefardi dan Mizrahi. Selain itu, ada pula orang Indonesia keturunan Yahudi yang jumlahnya bisa mencapai ribuan, meskipun mereka tidak mempraktikkan agama Yahudi. Salah satu komunitas Yahudi Ortodoks yang terbuka di Indonesia saat ini berada di Sulawesi Utara. Dalam tulisan Musafir Abu Zaid Hasan Al-Sirafi mengenai pembantaian Guangzhou dalam pemberontakan Anshi pada abad ke-7, terungkap bahwa sudah ada komunitas Yahudi di Tiongkok, khususnya di Guangzhou, pelabuhan yang menghubungkan Tiongkok dengan India. Kapal-kapal perdagangan yang melintasi pelabuhan ini kemungkinan besar juga melewati wilayah Indonesia. Dengan adanya angin monsun yang mempengaruhi jalur pelayaran, kapal-kapal tersebut seringkali berlabuh berbulan-bulan di berbagai pelabuhan, seperti di Semenanjung Malaya dan perairan Sumatera, sebagai tempat persinggahan antara kedua lokasi tersebut. Lebih jauh lagi, penulis Persia Buzurg bin Syahriar, dalam karyanya Kitab Ajaib Al-Hind Barrihi wa Bahrihi wa Jazairihi, pada abad ke-10, mencatat perjalanan seorang Yahudi dari Oman bernama Ishaq bin Al-Yahudi yang sempat singgah di Sarira, yang mungkin merujuk pada Sriwijaya. Catatan lainnya berasal dari Ibrahim bin Musa bin Maimun, seorang pemimpin Yahudi dari Kairo pada abad ke-13 yang mengeluarkan fatwa bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Seorang pedagang kapur barus dari Vansur yang saat itu terletak di Sumatera, kini dikenal dengan nama Barus. Bukti-bukti ini menunjukkan keterlibatan komunitas Yahudi dalam perdagangan dengan wilayah Indonesia sejak zaman dahulu. Pada tahun 1850-an, musafir Yahudi Jacob Safir menjadi orang pertama yang menulis tentang komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia. Dalam perbincangannya dengan seorang Yahudi lokal, Safir mendapat informasi tentang sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu, dengan beberapa keluarga lainnya yang tinggal di Surabaya dan Semarang. Pada tahun 1921, seorang aktivis Zionis bernama Israel Cohen melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, dan berdasarkan catatannya, ada sekitar 2.000 orang Yahudi yang menetap di sana. Berbagai komunitas Yahudi ini membentuk beberapa organisasi, seperti Association for Jewish Interests in the Dutch East Indies dan World Zionist Conference, yang tersebar di Batavia, Bandung, Malang, Medan, Padang, Semarang, dan Yogyakarta. Organisasi ini berfungsi untuk mengumpulkan dana bagi gerakan Zionisme. Komunitas Yahudi yang tinggal di Hindia Belanda pada abad ke-19 sebagian besar adalah Yahudi Belanda yang bekerja sebagai pedagang atau memiliki hubungan dengan pemerintah kolonial. Selain itu, ada juga imigran dari Irak, Aden, dan wilayah Timur Tengah lainnya yang berpusat di Surabaya. Komunitas terakhir adalah mereka yang melarikan diri dari kejaran Nazi, berasal dari Jerman, Austria, dan Eropa Timur. Pada tahun 1930, sensus yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda
mencatat ada sekitar 1.095 orang Yahudi di wilayah tersebut. Namun, pada akhir tahun 1930, jumlahnya meningkat menjadi 2.500 orang, tersebar di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan wilayah lainnya. Sayangnya, pada saat Perang Dunia Kedua, jumlah orang Yahudi di Hindia Belanda diperkirakan menyusut menjadi sekitar 2.000 jiwa. Selama pendudukan Jepang di Indonesia, orang Yahudi Indonesia, terutama yang keturunan Belanda dan Eropa, sangat menderita. Mereka diasingkan dan dipaksa bekerja di kem-kem penampungan. Namun, dalam pertempuran Surabaya, Charles Musri, yang merupakan keturunan Yahudi Irak, turut berjuang bersama laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah perang, banyak orang Yahudi yang dilepaskan menemui berbagai kesulitan akibat perubahan situasi politik di Indonesia. Pada 1950-an, proses nasionalisasi oleh Soekarno dan ketegangan internasional seperti konflik Israel-Palestina menyebabkan banyak orang Yahudi bermigrasi. Alih-alih kembali ke Belanda, kebanyakan memilih berpindah ke California, Amerika Serikat, sementara keturunan Yahudi Irak sebagian besar menetap di Melbourne, Australia. Namun, komunitas Yahudi keturunan Irak yang memiliki ikatan dengan Indonesia tetap bertahan lebih lama di Surabaya. Hingga akhirnya, banyak yang bermigrasi ke Israel pada 1958. Komunitas Yahudi yang berasal dari Hindia Belanda dan Indonesia, ini kemudian mendirikan organisasi Tempo Dulu, yang dipimpin oleh Shoshana Lehrer. Pada masa Orde Lama, agama Yahudi sempat diakui dalam kartu identitas dengan nama Hebrani. Namun, setelah dikeluarkannya undang-undang oleh pemerintah Orde Baru, keturunan Yahudi di Indonesia diminta untuk berasimilasi dengan penduduk lokal, dan mereka mulai dikategorikan dalam sensus sebagai pemeluk agama lain. Setelah lengsernya Orde Baru dan dimulainya era reformasi, beberapa keturunan Yahudi mulai kembali mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi dan mulai mempraktikkan agama mereka lagi. Hal ini terutama terlihat di komunitas Yahudi yang ada di Sulawesi Utara, yang menjadi salah satu tempat berkembangnya identitas Yahudi di Indonesia. Karakteristik sosial dan budaya Indonesia telah berperan besar dalam proses asimilasi komunitas Yahudi di sini. Banyak orang Yahudi Indonesia yang mengubah nama mereka menjadi nama Indonesia, dan mereka juga diwajibkan untuk mengubah identitas agama dan kepercayaan mereka. Namun, sejak dimulainya era reformasi, beberapa keturunan Yahudi mulai mengubah kembali nama mereka dan kembali mempraktikkan agama Yahudi, terutama di komunitas Yahudi yang ada di Sulawesi Utara. Agama di Indonesia diatur oleh pemerintah, dan orang Yahudi Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendeklarasikan agama mereka dalam KTP, kartu tanda penduduk. Setiap warga negara yang berusia di atas 17 tahun diwajibkan memiliki KTP yang mencantumkan agama mereka. Namun Indonesia hanya mengakui 6 agama resmi atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, banyak orang Yahudi memilih untuk mencantumkan agama mereka sebagai Kristen, sementara yang lainnya mengosongkan kolom agama di KTP mereka. Diperkirakan sekitar 20.000 keturunan Yahudi masih tinggal di Indonesia, meskipun banyak dari mereka yang kehilangan identitas sejarah mereka. Sebagian besar orang Yahudi Indonesia merupakan keturunan dari Belanda, Eropa Selatan, dan Timur Tengah, sehingga bahasa yang digunakan oleh mereka bervariasi, termasuk bahasa Indonesia, Melayu, Arab, Ibrani, Portugis, dan Spanyol. Komunitas Yahudi di Indonesia sangat kecil, dengan sebagian besar anggotanya tinggal di Sulawesi Utara, sementara sebagian kecil lainnya berada di ibu kota Jakarta dan Surabaya. Meskipun jumlah mereka terbatas, banyak pemakaman Yahudi yang masih dapat ditemukan di berbagai daerah, seperti di pemakaman Kerkhof, di Aceh, Semarang, dan Surabaya di Jawa, di Pangkal Pinang di Pulau Bangka, di Palembang di Sumatera Selatan, serta di Pineleng dan Matungkas di Sulawesi Utara. Menurut penelitian Zainal Abidin, komunitas Yahudi di Indonesia terbagi menjadi 2 aliran utama, Ortodoks dan Reformasi, atau yang juga dikenal sebagai liberal. Kelompok Ortodoks berpusat di Tondano, di bawah pimpinan Rabi Yaakov Baruk. Sementara itu, kelompok Reformasi terbagi lagi menjadi aliran konservatif, reformasi, dan rekonstruksionis, yang bersatu dalam organisasi United Indonesia Jewish Community, UIJC.
Rabi Benjamin Major Verbrugge memimpin organisasi ini, yang membawahi 6 para rabi untuk komunitas kecil di berbagai kota, termasuk Ambon, Jakarta, Jayapura, Timika, dan Manado. Jemaat kecil yang dipimpin oleh Rabbi Tovia Singer, yang sebelumnya merupakan satu-satunya rabi di Indonesia, kini menjalankan sinagoge yang beroperasi bersama dengan Yayasan Eitz Chaim Indonesia. Yayasan ini adalah satu-satunya organisasi Yahudi di Indonesia yang memiliki sanksi resmi, yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebuah jemaat kecil di Jayapura mendirikan sinagoge pada tahun 2014, yang terletak di atas lahan seluas 120 meter milik Rabbi Aharon Sharon Melamdim, pemimpin komunitas Yahudi di Jayapura. Terdapat sinagoge di Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya sinagoge di Indonesia. Sinagoge ini mulai tidak aktif pada tahun 2009 dan tidak memiliki gulungan Taurat atau rabbi. Terletak di Jalan Kayun 6, dengan luas 2.000 meter persegi, bangunan ini berada dekat Sungai Kalimas, di sebuah rumah yang dibangun pada tahun 1939 selama pemerintahan Belanda. Pada tahun 1948, rumah tersebut dibeli oleh komunitas Yahudi setempat yang berasal dari Irak dari seorang dokter Belanda dan diubah menjadi sinagoge. Hanya mezuzah dan 2 bintang Daud di pintu masuk yang menunjukkan keberadaan sinagoge tersebut. Komunitas Yahudi di Surabaya tidak lagi cukup besar untuk mendukung minyan, yakni kumpulan 10 orang yang diperlukan untuk ibadah umum. Gedung sinagoge yang menjadi cagar budaya ini akhirnya dijual oleh pemiliknya dan dihancurkan oleh pihak swasta pada tahun 2013, lalu digantikan dengan pembangunan sebuah hotel. Sejak tahun 2003, Sinagoge Sha'ar Hashamayim telah melayani komunitas Yahudi lokal yang terdiri dari sekitar 30-50 orang di kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saat ini, sinagoge ini menjadi satu-satunya sinagoge terbuka di Indonesia yang menyediakan layanan dan mengikuti aliran Sefardi, berbeda dengan aliran Hasidut yang lebih umum di kalangan keturunan Yahudi Belanda. Sebuah komunitas kecil Yahudi lokal tetap tinggal di daerah tersebut. Sebagian besar merupakan keturunan Yahudi yang kembali memeluk Yudaisme. Beberapa tokoh terkenal Indonesia yang memiliki darah Yahudi, antara lain Japto Soerjo Soemarno, politikus terkemuka Indonesia yang merupakan keturunan Belanda Yahudi melalui ibunya, Dolly Zegerius. Marini Soerjo Soemarno, aktris dan penyanyi Indonesia, juga memiliki garis keturunan Belanda Yahudi dari ibunya yang sama. Yakov Baruk, seorang rabbi Indonesia, adalah keturunan Belanda Yahudi. Charles Musri, seorang pengusaha Indonesia di abad ke-20 dan aktivis kemerdekaan, berasal dari keturunan Irak Yahudi. Irwan Musri, pengusaha dan pengisi acara Juragan Zaman Now, juga merupakan keturunan Irak Yahudi. David Abraham, pengacara Indonesia keturunan Irak Yahudi, serta Monique Rickers, seorang aktivis Yahudi pro-Israel asal Indonesia, kelahiran Makassar, turut memperkaya jejak sejarah komunitas Yahudi di Indonesia. Johann Bernard Abraham Fortunatus Mayor Polak, politikus Indonesia dari Partai Sosialis Indonesia, disingkat PSI, juga memiliki darah Yahudi Belanda.